Saya balapan dengan 1,5 tangan. Marc Marquez pecah tangis. Ducati shock. Lihat kondisi aslinya. Dunia MotoGP kembali dibuat terdiam oleh pengakuan paling emosional dari Marc Marquez. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pembalap paling berani, paling agresif, dan paling sulit menyerah, akhirnya memperlihatkan sisi rapuhnya di depan publik. Dalam video terbaru yang dirilis Ducati, Marc Marquez terlihat menahan tangis saat menceritakan kondisi fisiknya yang ternyata masih sangat jauh dari kata normal. Cedera bahu akibat kecelakaan mengerikan di MotoGP Mandalika 2025 ternyata belum benar-benar sembuh hingga sekarang. Dan fakta yang paling mengejutkan, Marc mengaku selama ini membalap dengan kondisi yang bahkan tidak layak untuk seorang atlet MotoGP. Saya balapan hanya dengan 1,5 tangan. Kalimat itu langsung menggambarkan betapa berat perjuangan yang sedang dijalani juara dunia 8 kali tersebut. Kecelakaan di Mandalika musim lalu memang menjadi titik balik besar dalam karir Marc Marquez. Crash hebat itu bukan hanya membuatnya kehilangan kesempatan menutup musim dengan baik, tetapi juga meninggalkan kerusakan serius pada bagian bahu. Cedera tersebut memaksanya absen dalam 4 seri terakhir MotoGP 2025. Saat itu banyak yang percaya Marc Marquez akan kembali kuat di musim 2026 karena ia kini bersama Ducati Lenovo Team, tim terbaik dengan motor paling kompetitif di grid. Namun kenyataan di lintasan berkata lain. Sejak awal MotoGP 2026, Marc terlihat kesulitan menemukan performa terbaiknya. Kecepatan satu lap memang masih ada, tetapi konsistensi dan kekuatan fisiknya terlihat menurun drastis. Dalam duel panjang, Marc sering kehilangan ritme dan tak lagi sebrutal seperti era kejayaannya bersama Honda. Hasilnya pun sangat tidak biasa. 5 seri awal MotoGP 2026 berlalu tanpa satupun podium untuk Marc Marquez. Bagi pembalap biasa mungkin hasil itu masih cukup baik, tetapi untuk nama sebesar Marc Marquez, itu menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kini jawabannya akhirnya terungkap. Marc Marquez mengatakan bahwa baut yang tertanam di bahunya mulai menyebabkan masalah serius. Bahkan dalam beberapa kondisi, bahunya tidak bisa bekerja secara normal ketika ia memaksa motor Ducati melaju di limit maksimal. Ada baut yang menyebabkan masalah di bahu saya. Kadang berfungsi, kadang tidak, ujar Marc. Pernyataan itu membuat banyak pihak mulai memahami mengapa performa Marc Marquez begitu naik turun musim ini. Ducati Desmos Edisi dikenal sebagai motor yang sangat menuntut kekuatan fisik, terutama pada area lengan dan bahu ketika melakukan pengereman keras. Dan Marc Marquez harus mengendalikan monster tersebut dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Yang lebih mengkhawatirkan, situasi Marc justru semakin buruk setelah crash besar pada sprint race MotoGP Prancis 2026 di Le Mans. Hindsight mengerikan itu membuatnya mengalami cedera tambahan pada kaki kanan dan memaksanya absen dari main race serta MotoGP Catalunya 2026. Tetapi di tengah semua masalah itu, Marc Marquez tetap memilih bertahan. Ia tetap mencoba membalap, tetap memaksakan diri, tetap berusaha kompetitif. Mentalitas itulah yang membuat banyak orang masih menaruh hormat besar kepada Marc Marquez, bahkan ketika tubuhnya mulai tidak mampu mengikuti ambisinya sendiri. Kini operasi besar kembali menanti Marc Marquez setelah seri Catalunya selesai. Operasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki masalah baut di bahunya yang terus mengganggu pergerakan dan menyebabkan rasa sakit berkepanjangan. Banyak yang percaya operasi ini akan menjadi penentu masa depan karir Marc Marquez. Jika berhasil, Marc mungkin masih bisa bangkit dan kembali menjadi ancaman besar di MotoGP. Tetapi jika gagal, bukan tidak mungkin karir salah satu pembalap terbaik dalam sejarah balap motor akan semakin sulit kembali ke level tertinggi. Situasi ini juga menjadi pukulan berat bagi Ducati Lenovo Team. Mereka merekrut Marc bukan hanya untuk menang balapan, tetapi juga untuk merebut kembali dominasi penuh di MotoGP. Sayangnya hingga sejauh ini, kombinasi Ducati dan Marc Marquez belum benar-benar menghasilkan ledakan besar yang diharapkan. Sementara itu, rival-rival seperti Marco Bezzecchi sesama Aprilia Racing justru tampil sangat konsisten dan berhasil menguasai awal musim MotoGP 2026. Kini semua mata tertuju pada Mugello. MotoGP Italia 2026 diprediksi menjadi momen comeback Marc Marquez setelah operasi nanti. Sirkuit cepat dengan tekanan fisik tinggi itu akan langsung menjadi ujian brutal untuk kondisi bahunya. Dan pertanyaan besar mulai muncul di pedok MotoGP. Apakah Marc Marquez masih punya tubuh untuk bertarung demi gelar dunia? Atau sebenarnya selama ini kita sedang menyaksikan perjuangan terakhir seorang legenda? Aprilia menggila di Le Mans. Sapu bersih podium, Ducati hancur total, era baru MotoGP dimulai.
Le Mans 2026 resmi menjadi saksi runtuhnya dominasi Ducati dan lahirnya kekuatan baru MotoGP. Saat Ducati datang dengan status favorit, justru Aprilia yang berpesta pora dengan menguasai seluruh podium. Jorge Martin menang, Marco Bezzecchi makin kokoh di puncak klasemen, dan Ai Ogura melengkapi malam sempurna Aprilia. Di sisi lain, Ducati pulang dengan mimpi buruk. Marc Marquez cedera, Bagnaia crash, dan krisis mulai terasa nyata. MotoGP Le Mans 2026 benar-benar menghadirkan perubahan besar dalam peta persaingan musim ini. Jika beberapa musim terakhir Ducati selalu menjadi pusat dominasi, maka kali ini sorotan sepenuhnya berpindah ke Aprilia. Sirkuit Le Mans yang terkenal teknis dan sulit diprediksi justru menjadi arena pesta besar bagi pabrikan Noale tersebut. Aprilia tampil luar biasa sejak awal akhir pekan, menunjukkan kombinasi sempurna antara kecepatan, stabilitas motor, hingga konsistensi para pembalapnya. Puncaknya terjadi pada balapan utama. Aprilia sukses mengunci seluruh podium secara sensasional. Jorge Martin tampil sebagai pemenang setelah menjalani balapan yang nyaris sempurna. Pembalap asal Spanyol itu terlihat sangat nyaman dengan karakter RSGP di Le Mans. Kecepatannya stabil sejak lap awal hingga finish tanpa mampu diganggu rival. Di belakang Martin, Marco Bezzecchi kembali menunjukkan performa luar biasa dengan finish di posisi kedua. Sementara podium ketiga berhasil diamankan rookie sensasional Ai Ogura dari tim satelit Trackhouse Aprilia. Hasil tersebut membuat pedok Aprilia benar-benar meledak dalam euforia. Bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena dominasi mereka terasa begitu lengkap. 3 motor Aprilia berdiri di podium yang sama, sesuatu yang jarang terjadi di era MotoGP modern, terlebih saat melawan pabrikan besar seperti Ducati. Dan yang membuat hasil ini terasa semakin spesial, dominasi Aprilia sebenarnya sudah terlihat sejak sprint race. Sehari sebelumnya, Jorge Martin juga sukses memenangkan sprint race dengan performa agresif namun sangat rapi. Marco Bezzecchi menambah pesta Aprilia dengan finish di posisi ketiga. Artinya, dalam satu akhir pekan penuh, Aprilia hampir menguasai seluruh sesi penting di Le Mans. Kemenangan ini juga membawa dampak besar pada klasemen sementara MotoGP 2026. Marco Bezzecchi kini berhasil mengambil alih puncak klasemen dunia berkat konsistensinya sepanjang musim. Sementara Jorge Martin terus menempel ketat di posisi runner-up dan semakin memperlihatkan bahwa dirinya adalah kandidat juara yang sangat serius musim ini. Yang paling menarik, kekuatan Aprilia saat ini tidak lagi bergantung pada satu pembalap saja. Martin tampil tajam sebagai finisher, Bezzecchi sangat konsisten dalam mengumpulkan poin, sementara Ai Ogura mulai berkembang menjadi ancaman baru. Kombinasi ini membuat Aprilia terlihat sebagai tim paling solid di grid MotoGP saat ini. Motor ini akhirnya berada di level yang kami impikan. Kami cepat, stabil, dan para pembalap bisa benar-benar percaya diri, ungkap salah satu staf teknis Aprilia setelah balapan. Di saat Aprilia merayakan pesta besar, Ducati justru mengalami salah satu akhir pekan terburuk mereka dalam beberapa tahun terakhir. PKK Ducati dimulai saat sprint race ketika Marc Marquez mengalami high side hebat. Crash tersebut bukan hanya menghancurkan peluang kemenangan Ducati, tetapi juga membuat Marc mengalami cedera serius hingga dipastikan harus absen dalam 2 seri berikutnya. Kehilangan Marc menjadi pukulan sangat besar bagi Ducati karena juara dunia bertahan itu sebelumnya diprediksi akan menjadi ujung tombak perburuan gelar musim ini. Belum selesai sampai di situ, harapan Ducati di balapan utama juga ikut runtuh. Francesco Bagnaia yang mencoba menyelamatkan situasi justru mengalami crash saat berusaha mengejar Marco Bezzecchi di depan. Pecco kehilangan grip ban depan dan gagal menyelesaikan balapan. Hasil ini membuat Ducati pulang dari Le Mans tanpa kemenangan, tanpa podium, bahkan tanpa poin besar dari 2 pembalap utamanya. Situasi tersebut langsung memunculkan banyak pertanyaan di pedok MotoGP. Apakah Ducati mulai kehilangan keunggulan teknisnya, atau justru Aprilia kini benar-benar telah menemukan paket motor terbaik di MotoGP 2026? Yang jelas, Le Mans memberikan satu pesan kuat kepada seluruh rival. Aprilia bukan lagi penantang biasa. Mereka kini adalah ancaman nyata dalam perebutan gelar dunia. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka MotoGP 2026 bisa menjadi musim yang menandai berakhirnya era dominasi Ducati. Kabar buruk, Marc Marquez resmi cedera parah usai crash horor Le Mans. Ducati kehilangan harapan besar di Catalunya. MotoGP 2026 kembali diguncang kabar besar yang mengejutkan dunia balap. Marc Marquez dipastikan tidak fit untuk melanjutkan akhir pekan MotoGP Le Mans setelah mengalami crash horor pada sprint race. Lebih buruk lagi, Ducati kini harus menerima kenyataan pahit karena sang juara dunia mengalami cedera serius pada kaki kanannya dan dipastikan absen di seri berikutnya, MotoGP Catalunya. Situasi ini langsung mengubah peta persaingan MotoGP 2026 secara drastis. Setelah menjalani pemeriksaan medis intensif pasca kecelakaan, Marc Marquez resmi dinyatakan mengalami cedera metatarsal kelima pada kaki kanannya. Cedera tersebut merupakan retakan pada tulang bagian luar kaki yang sangat penting dalam menopang tekanan saat pembalap memindahkan bobot tubuh, menahan tekanan ketika menikung, hingga mengontrol pengereman agresif.
Artinya, Marc Marquez tidak mungkin mengambil resiko untuk langsung kembali membalap dalam kondisi belum pulih sempurna. Ducati sendiri bergerak sangat cepat setelah hasil pemeriksaan medis keluar. Tim pabrikan asal Italia tersebut langsung mengatur penerbangan menuju Madrid agar Marc Marquez bisa segera menjalani operasi dan mempercepat proses pemulihan. Namun, keputusan absennya Marc Marquez di MotoGP Catalunya tetap menjadi pukulan besar. Catalunya selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marc Marquez. Selain memiliki dukungan besar dari publik Spanyol, karakter trek Barcelona juga cukup cocok dengan gaya balap agresifnya. Karena itu, absennya Marc Marquez otomatis membuka peluang besar bagi rival-rivalnya dalam perebutan gelar dunia MotoGP 2026. Francesco Bagnaia kini diprediksi menjadi sosok yang paling diuntungkan dari situasi ini. Rekan setim Marc Marquez tersebut memiliki kesempatan besar untuk memangkas jarak poin atau bahkan mengambil alih momentum perebutan klasemen sementara. Sementara itu, pembalap lain seperti Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, hingga Jorge Martin juga dipastikan akan memanfaatkan absen yang Marc Marquez untuk mencuri keuntungan maksimal. Yang menarik, banyak pengamat mulai mempertanyakan apakah crash Le Mans ini murni akibat kesalahan pembalap atau memang ada faktor lain dari motor Ducati yang belum sepenuhnya terungkap. Karena sebelum kecelakaan terjadi, performa Marc Marquez memang terlihat menurun drastis dibanding sesi kualifikasi. Ducati bahkan sempat melakukan investigasi internal terhadap data telemetri motornya usai sprint race selesai. Walaupun belum ada kesimpulan resmi, spekulasi mengenai kemungkinan masalah teknis mulai ramai dibicarakan di pedok MotoGP. Ketika pembalap sekelas Marc tiba-tiba menghilangkan ritme secara drastis, pasti ada sesuatu yang sedang dicari tim, ujar salah satu analis MotoGP. Kini, fokus utama Marc Marquez bukan lagi soal perebutan podium atau kemenangan, melainkan proses pemulihan agar bisa kembali secepat mungkin ke lintasan. Namun, tekanan besar mulai menghantui Ducati. Karena tanpa Marc Marquez, persaingan gelar MotoGP 2026 bisa berubah total. Le Mans yang awalnya diprediksi menjadi panggung kebangkitan Marc justru berubah menjadi awal krisis besar Ducati Lenovo musim ini. Dan pertanyaan terbesar sekarang adalah, seberapa cepat Marc Marquez bisa kembali? Dan apakah ia masih mampu mempertahankan peluang juara dunianya setelah cedera ini? Le Mans memanas, Fabio Di Giannantonio ganggu kecepatan Marc Marquez. Ketegangan besar akhirnya pecah di pedok MotoGP Le Mans 2026. Bukan soal cuaca, bukan soal ban, melainkan drama panas strategi antar sesama pembalap Ducati yang mulai memperlihatkan tensi sebenarnya dalam perebutan dominasi musim ini. Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio terlibat duel panas pada sesi Q2 yang membuat suasana lintasan mendadak memanas hanya dalam hitungan detik. Dan yang paling mengejutkan, semua drama itu justru dimanfaatkan sempurna oleh Francesco Bagnaia untuk merebut posisi tercepat. Le Mans kembali membuktikan mengapa sirkuit ini selalu menghadirkan kekacauan emosional di MotoGP. Sejak awal sesi kualifikasi kedua dimulai, atmosfer sudah terasa berbeda. Trek terus mengalami peningkatan grip, suhu lintasan mulai ideal, dan semua pembalap sadar bahwa pole position bisa ditentukan hanya lewat satu lap sempurna. Marc Marquez langsung tampil agresif sejak run pertama. Pembalap Ducati Lenovo itu terlihat sangat nyaman dengan motornya sepanjang sektor pertama dan kedua. Bahkan beberapa kali ia berhasil mencatatkan waktu tercepat sementara. Namun situasi berubah ketika Fabio Di Giannantonio mulai menemukan ritmenya. Pembalap VR46 Racing Team itu tampil luar biasa cepat sepanjang Q2. Di Gia terlihat sangat percaya diri saat memasuki sektor teknikal Le Mans yang terkenal sulit. Catatan waktunya terus membaik hingga beberapa kali saling menyalip posisi dengan Marc Marquez di papan klasemen sementara. Di titik inilah tensi mulai meningkat. Memasuki 2 menit terakhir sesi, seluruh pembalap keluar untuk time attack terakhir menggunakan ban baru.
Semua rider tahu bahwa kesempatan terakhir inilah yang menentukan posisi start paling penting untuk sprint race maupun main race. Marc Marquez saat itu sedang membangun lap yang sangat kuat. Sektor pertama miliknya terlihat merah dan motor Desmos Edici GP26 miliknya tampak sangat stabil ketika masuk tikungan cepat. Tetapi tiba-tiba situasi panas terjadi. Dari belakang, Fabio Di Giannantonio datang dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver overtake agresif tepat ketika Marc sedang mempersiapkan racing